Waktu kerja. Waktu penentu kesuksesan yang sering kali diremehkan banyak orang. And now, let's talk about this. Yo, what's up Inspire People semuanya? Kembali lagi bersama saya Dwi Jaka selaku host di program acara Night Education. Bagi Inspire People yang belum subscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dulu ya dan bunyikan loncengnya agar dapat membantu perkembangan channel ini agar semakin berkembang di kemudian hari. Dan bagi Inspire People yang belum like video ini, silahkan klik tombol like-nya dulu guys, agar informasi bermanfaat yang berada di konten ini bisa diketahui oleh lebih banyak orang lagi untuk membantu lebih banyak orang lagi dalam meraih kesuksesan. So, silakan klik tombol like-nya sekarang. Di episode sebelumnya, kita udah sempat bahas tentang gimana cara buat agenda kerja yang efektif. Sekarang kita bakal bahas kelanjutannya guys. Ya, cara memaksimalkan waktu kerja yang kita miliki. Sumber materinya aku dapat di salah satu bab buku Master Your Time, Master Your Life karangan Brian Tracy. Yang benar-benar ya, isinya nampar banget guys. Sumpah. Di bab ini juga dijelasin ada satu prinsip utama yang harus kita pegang ketika kita lagi kerja. Apa itu? Bekerjalah di sepanjang waktu kita bekerja, Inspire People. Ini mungkin jadi kelemahan sebagian besar dari kita ya. Kelemahan aku juga sih. Makanya sekarang harus diperbaikin. Benar kan? Apalagi ya kalau kita lagi kerja sama teman baik yang asik banget diajak ngobrol guys. Humoris lagi. Waduh, tempat kerja seketika berubah jadi taman bermain. Maybe nggak ada salahnya juga sih kalau kita asik-asikan sama partner kerja kita, but tetap harus dikontrol guys. Kalau nggak, ruginya juga bakal ke diri kita sendiri, habit kita terutama. As a employee, nggak baik buat prestasi kita di tempat kerja kita guys. Kita malah bakal dicap sebagai karyawan yang nggak produktif. As a businessman, kalau kita sendiri nggak bisa profesional dalam bekerja, tim kerja kita akan menduplikasi hal yang sama ke depannya. Yang jadinya, produktivitas brand kita juga otomatis menurun Inspire People. Nggak mau kayak gitu kan? Seperti yang dijelaskan di bab ini juga ada 7 pembuang waktu yang harus kita hindari ketika kita lagi kerja Inspire People. Next, ayo kita bahas satu per satu. Pembahasan satu per satu. Pembuang waktu yang pertama adalah gangguan handphone. Contoh, notifikasi dari gadget kita seringkali jadi pengganggu pas kita lagi kerja. Pas dengar notif, pikiran serasa tiba-tiba berhenti kan? Terus penasaran muncul. Karena muncul penasaran, niatnya sih cuma lihat isi notif aja, tapi marah seling kebablasan kan? Jadinya malah ngesosmed. Pas balik lagi mau ngerjain kerjaan, kita malah kesulitan nemu fokus awal kita lagi. Iya kan? Nggak cuma Inspire People aja, aku juga sempat ngalamin kendala ini. Dan ada beberapa saran dari buku ini guys. So, saran dari buku ini lebih baik kita satuin aktivitas buka sosmed, balas chat dalam satu waktu di satu hari guys. Jangan disebar di sepanjang hari. Jadinya kita malah nggak bakal fokus ngapa-ngapain kayak kejadian yang aku sharing barusan. Pembuang-buang waktu yang kedua adalah tamu tak terduga. Contoh, pas kalian lagi kerja, ada tamu yang tiba-tiba nyamperin kalian ke tempat kerja kalian. Udah datangnya nggak bilang-bilang, ditambah lagi mereka ngomongin hal-hal yang nggak penting guys. Kalau kondisinya kayak gini, nggak menutup kemungkinan fokus kita akan terpecah dan produktivitas kita akan menurun Inspire People. So, pertama-tama pastikan diri kita nggak jadi pencuri waktu kayak gitu dulu ya. Minimal kalau mau berkunjung ada konfirmasi jelas lah. Kalau diizinin silahkan, kalau enggak jangan dulu guys. Karena bisa jadi teman kita lagi ada di waktu produktif mereka. But bagi Inspire People yang sering banget ada di kondisi kayak gini, ada beberapa saran dari buku ini guys. Yang pertama, kalau Inspire People kerjanya di rumah, kalian bisa titip pesan sama orang rumah guys. Kalau kalian lagi nggak mau diganggu. Terus kalau nggak ada orang di rumah, kalian bisa pasang tanda don't disturb atau jangan ganggu depan ruang kerja kalian. Yang kedua, kalau Inspire People kerjanya ngantoran, tapi tiba-tiba ada orang yang nyelonong masuk ke kantor kalian dan ngajain ngobrol yang nggak jelas, kalau ngerasa nggak enakan, dengar aja secukupnya guys. Tapi tahu waktu dan segera akhiri pembicaraan secepat yang kalian bisa. Contoh, buat ngakhirin pembicaraan, kalian bisa bilang kayak gini guys. Widih, siap. Oh ya, thanks ya infonya bro. Kalau gitu aku lanjut kerja dulu ya. Kurang lebih kayak gitu guys. Pembuang-buang waktu berikutnya adalah rapat yang tidak efisien. Kalau rapatnya efisien tentu penting sekali karena di sini kita bisa saling bertukar pikiran sama partner kerja kita. But bakal ngeselin banget kalau kita terlibat dalam suatu rapat yang tujuannya nggak jelas buat apa guys. Alur pembicaraannya juga ngalur ngidul kesana kemari, nggak jelas lah pokoknya. Buang-buang waktu banget pasti. So bagi Inspire People yang punya kewajiban buat ngadain rapat, ada beberapa tips dari buku ini biar rapat kalian jadi efisien. Yang pertama, buat agenda
yang jelas, mulai dari waktu, daftar pembahasan, dan orang-orang yang memang perlu hadir dalam rapat itu. Dengan demikian, tujuan dari rapat akan lebih tepat sasaran dan efisien. Yang kedua, mulai dan akhiri rapat tepat pada waktunya. Jangan nunggu orang yang terlambat inspirable. Lebih baik kita maksimalkan dan hargai orang yang udah mau datang lebih awal. Yang ketiga, ringkas setiap kesimpulan. Selalu kemukakan kembali hal-hal yang telah disepakati bersama dalam rapat sebelum lanjut ke pembahasan berikutnya. Dan di akhir sesi, remind-lah sekali lagi kesimpulan tersebut. Yang terakhir, buatlah catatan hasil rapat inspirable untuk disebarkan ke peserta dan orang-orang yang membutuhkan informasi dari hasil rapat itu segera. Pembuang-buang waktu berikutnya adalah penanganan masalah mendesak. Contoh, ketika inspirable lagi fokus-fokusnya ngerjain project, tiba-tiba masalah tak terduga muncul di perusahaan atau bisnis yang kalian bangun. Yang tentunya nyebabin pikiran kita teralihkan cukup lama, bahkan bisa jadi berjam-jam, guys. Kalau kita lagi ngadepin kondisi krisis kayak tadi, ada beberapa saran dari buku ini inspirable. Yang pertama, berpikirlah sebelum bertindak. Maksudnya, pastikan kita tahu dulu dengan jelas masalahnya itu apa sebelum kita eksekusi. Yang jelas, be proaktif, not reaktif, guys. Yang kedua, kalau masalah atau krisisnya itu bersifat pengulangan, buatlah kebijakan atau sistem yang dimana bisa diterapkan oleh rata-rata orang, bahkan dengan ada atau tidaknya kita dalam kondisi tersebut. Pembuang-buang waktu yang kelima adalah penundaan, guys. Dijelasin juga di buku ini kalau penundaan itu nggak cuma pencuri waktu kita, tapi juga pencuri kehidupan kita inspirable. Bisa tidaknya kita merubah hidup tergantung dari gimana cara kita mengatasi dan menghentikan penundaan ini. Untuk itu ada beberapa saran dari buku ini, guys. Yang pertama, mulailah dengan langkah kecil, karena bakal lebih mudah kita ngelanjutin kalau kita udah mulai dulu, guys. Yang kedua, pecahlah tugas kita. Maksudnya, mulailah cicil mengerjakan tugas kita dari bagian per bagiannya, sedikit demi sedikit sampai akhirnya bisa selesai sebelum tenggat waktu deadline kita mengerjakan tugas. Yang ketiga, kerjakan tugas dari yang termudah dulu. So, berikutnya bakal muncul motivasi untuk ngerjain tugas yang lebih besar. Terus, kalau motivasinya belum juga muncul, gimana dong? Paksa dikit lah. Intinya, mulai aja dulu, guys. Daripada kerjaan nggak kelar-kelar, kan? Pembuang-buang waktu yang keenam adalah bersosialisasi dan percakapan tidak penting. Bersosialisasi itu nggak ada salahnya sama sekali di tempat kerja inspirable. Asalkan dilakuin di waktu dan tempat yang tepat, guys. Right things on the right place lah istilahnya. Saat kerja, ya serius kerja, maksimal, biar kita nggak ada waktu buat gangguin kerjaan orang lain, guys. Manfaat dari profesionalitas kerja kita ini juga bakal menguntungin diri kita sendiri kok. Kerjaan-kerjaan kita bisa kelar tepat waktu dan maksimal di jam kerja. Jadi di luar jam kerja kita udah tenang lah, karena tugas kita udah kelar semua. Pada intinya, bicarakanlah hal di luar pekerjaan, ya di luar jam kerja juga. Bisa di jam kalian beristirahat kah, bisa di waktu luang kah. Dengan begitu integritas dalam bekerja, entah itu di bisnis ataupun tempat kita bekerja, itu bakal dicap bagus inspirable. Dan yang lebih penting lagi, kita bakal jadi jauh lebih produktif, guys. Pembuang-buang waktu yang terakhir adalah kebimbangan. Bimbang ini mungkin kedengarannya sepele banget kali ya inspirable. Bimbang lakuin sesuatu, bimbang maunya ngerjain yang mana duluan. Saking keras dan lamanya kita mikir, niat buat ngerjain kerjaan malah hilang gak karuan, guys. Ujung-ujungnya mager. Penyebabnya udah jelas banget, kita nggak punya rencana kerja yang jelas inspirable. Dan menurut Alan Leikin yang merupakan salah satu pakar manajemen waktu, kita bakal menghemat waktu kita sebanyak 25% ketika kita kerja dengan daftar rencana kerja yang udah kita siapin sebelumnya. Bagi yang mau tahu lebih lengkap, aku udah sempat bahas di episode sebelumnya yang berjudul Cara Mengubah Mager Menjadi Produktif, yang teman-teman bisa tonton dengan klik cards-nya di atas, guys. Alright, inspirable semuanya, that's all about time management tips that I can share to you guys. And thanks a lot for still watching this video till the end. Semoga informasi yang berada di konten ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya dalam meraih kesuksesan. Sekali lagi, saya tidak bermaksud untuk menggurui inspirable semuanya. Saya hanya menyaringkan informasi yang saya ketahui dan saya dapatkan yang sekiranya bermanfaat bagi kita semuanya. Dan jangan lupa nantikan selalu video-video terupdate channel Vida Inspire Indonesia. Don't forget to subscribe, turn on the notifications, smash the like button, write the comment below, and share this video to your friends. And then, if you want to be success, don't wait to be perfect. To begin.